wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Horticulturism, saya akan membahas tentang beberapa hal, khususnya pengembangan potensi wisata kebaharian ini, kemudian pemanfaatannya seperti apa. Mungkin banyak yang bisa kita dapatkan jika kita melihat berbagai website yang ada di negara-negara khususnya di Amerika, Eropa, yang memang menawarkan destinasi berbasis wisata air seperti ini. Oke, salah satu yang mungkin saya ambil adalah esky.com ya. Di esky.com ini website yang memang bekerja sama dengan berbagai penerbangan ya, dan di situ menjadi satu paket di mana penerbangan itu juga menawarkan paket ya, paket pada destinasi tujuan ya. Dalam esky.com ini kita perhatikan ada beberapa hal yang ditawarkan ya, beberapa destinasi yang ditawarkan di sini ya, macam-macam sih sebenarnya di sini, dari khususnya wisata yang berbasis air ya. Hal yang menarik itu adalah mereka sudah membuat paket ya, itu yang paling penting. Paket yang mereka terapkan nominalnya sudah 400 sekian ya. Itu adalah kegiatan jelajah cruise round ya, jelajah, hanya durasinya 1 jam, 60 menit cruise around Statue of Liberty Island. Jadi ini adalah sebuah paket seperti layaknya city tour tapi menggunakan perahu ya, atau sejenisnya untuk keliling Patung Liberty dan Pulau Ellis. Coba di sini kita lihat aktivitas apa yang ditawarkan ya. Jadi ini adalah beberapa aktivitas yang ditawarkan, seperti misalnya melihat patung ya, Liberty ini, kemudian ini pada saat melihat gedung ya, World Trade ya, World Trade Center, kemudian melihat dari kejauhan New York ini, kemudian pada saat menjelang malam atau sore hari ya seperti ini, kemudian melihat dari jembatan, kemudian ini adalah pulau ya, Pulau Ellis ya, bisa untuk dilihat dari dekat seperti itu. Jadi ini adalah sebuah paket-paket yang ditawarkan dalam paket 60 minutes cruise around Statue of Liberty and Ellis Island ya. Dengan harga seperti itu sudah dijelaskan. Ini yang paling penting juga, selain paket juga dilengkapi dengan penjelasan terkait dengan aktivitasnya ya, karena memang kondisi sekarang ini harus erat kaitannya dengan CHSI ya, terkait dengan persebaran penyakit COVID-19 ini, tentunya harus dilengkapi dengan informasi yang sangat membantu ya, calon wisatawan ya. Jadi hal-hal seperti ini, misalnya free cancellation, pembatalan pemesanan ya, jadi akan dikembalikan, misalnya seperti itu, akan dikembalikan sepenuhnya ya, biaya pembelian paket itu. Kemudian free 19 precaution, jadi mungkin bisa kita cek kira-kira apa mungkin di situ ya. Ini adalah persyaratan keselamatan, standar keselamatan
bagi wisatawan, ya safety measures in place. Jadi pada standar keselamatan pada saat di tempat ya di lokasi itu seluruh area yang ada di sana itu dibersihkan. All areas that customers touch are frequently clean. Jadi secara rutin akan dibersihkan. Artinya mungkin terkait mungkin loket masuk atau mungkin pintu atau mungkin hal-hal yang memang sering disentuh oleh wisatawan itu akan sering dibersihkan. The number of visitors is limited to reduce crowd. Jadi dibatasi ya jumlah wisatawan sehingga tidak terjadi sebuah kerumunan yang sangat berbahaya sekali. Kemudian travel requirements, jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dibawa. You must bring your own handphone, jadi membawa handphone sendiri-sendiri. Kemudian you are required to bring and wear mask, jadi memakai masker. Semua partisipan who are over 12 years old must present proof that they have received at least one dose. Jadi setidaknya yang umur di atas 12 tahun harus sudah divaksin dengan menunjukkan bukti vaksin. Kemudian in addition to proof of vaccination, all participants who are over 18 years old must present a government issued photo ID. Jadi harus melengkapi bukti foto KTP lah seperti itu ya, atau mungkin ini SIM, paspor dan sebagainya ya. Ini adalah bagian-bagian persyaratan yang harus dilakukan pada saat salah satu dalam kondisi COVID-19 ini. Kemudian mobile ticketing ya, use your phone or pay your voucher. Jadi menggunakan sistem ticketing ya. Durasinya 1 jam, check availability to seat certain times, instant confirmation langsung, konfirmasi secara langsung, live tour guide. Jadi ini adalah informasi harus dilengkapi dalam suatu destinasi wisata, khususnya berbasis air ini, wisata perairan ini. Jika ingin misalnya keliling, misalnya di suatu pantai, harus dilengkapi dengan informasi yang seperti ini. Ya. Pengalamannya apa yang didapat ya, itu diberikan gambarannya seperti misalnya sail within 100 feet of Statue Liberty and Ellis Island. Jadi berlayar sepanjang 100 feet ya, kaki dari jaraknya ya dari Patung Liberty. Jadi seperti itu. Kemudian cruise under Brooklyn, jadi berlayar menuju jembatan Brooklyn ya. Marvel at the skyline of Lower Manhattan from both the east and the west side. Jadi masuk ke dalam skyline ya, ada bangunan namanya Lower Manhattan yang di sisi timur maupun sisi baratnya, jadi melewati bangunan tersebut. Kemudian mendownload audio ya dengan 8 bahasa. Jadi mereka sudah menyediakan fasilitas multilingual 8 bahasa. Enjoy Wi-Fi available on the boat. Jadi bisa menggunakan Wi-Fi dalam kapal. Jadi deskripsinya secara umum juga harus dilengkapi ya. Seperti misalnya take a 60 minutes boat ride. Jadi ini adalah informasi pada saat perjalanan ya. Mungkin kalau kita mengadakan tour ya di pantai misalnya, keliling menggunakan perahu, sewa perahu, kita harus juga menjelaskan seperti ini. Misalnya turnya berapa menit, yang ini 1 jam ya, di awal dari mana posisinya. Misalnya ini sudah melihat Patung Liberty, kemudian berlayar melanjut perjalanan di bawah jembatan Brooklyn, kemudian melihat berbagai bangunan skyline di dunia ya. Jadi dilengkapi juga informasi tentang kepemanduan yang menggunakan bahasa Inggris ya sepanjang perjalanannya. Jadi tadi sudah disampaikan, apabila ada kendala bahasa bisa menggunakan audio commentary dengan 8 bahasa ya.
Kemudian get within touching distance of Lady Liberty and then move on to Ellis Island to take photos of the Bombers entry point out to the New York City. Jadi ini adalah rute perjalanan dari Lady Liberty kemudian ke Pulau Ellis ya. Ini bagian dari gambaran atau deskripsi secara umum terkait dengan rute perjalanan ya. Kemudian apa yang termasuk di dalamnya ini juga harus disampaikan. 60 menit kemudian guide ya, pemandu wisata yang berbahasa asing, bahasa Inggris ya, kemudian downloadable multilingual audio commentary, jadi bahasa asing 8 bahasa tadi. Kemudian gas bar on board, jadi ada bar ya. Biasanya wisatawan kalau sore itu ingin menikmati minuman ya, ada di bar di dalam kapal itu, bisa dinikmati di situ. Tadi ini adalah terkait dengan persyaratan pencegahan penyebaran COVID-19 ya. Ini adalah meeting point-nya ya. Meeting point juga dijelaskan ya. Once you arrive, please proceed to the water and go to sleep 3. Get in line to check in with Majestic Princess. Jadi ini adalah namanya kapalnya, Majestic Princess ini adalah nama kapalnya. Jadi kita cek, coba kita lihat, cek di Google Map ya. Ini sudah dilengkapi dengan informasi Google Map ya. Di mana sih base campnya ya. Nanti kita datang ke sini, kemudian kita akan masuk ke dalam kapal Majestic Princess ya. Hal-hal yang tidak boleh dibawa seperti barang, kemudian tas yang besar, ketahuilah sebelum Anda pergi, seperti misalnya bayi ya, provide they don't occupy a seat, jadi anak-anak bayi ya bisa dibawa. Kemudian download bahasa tadi, please note this tour doesn't land at the Liberty Island. Jadi tidak turun ya ke Pulau Liberty atau Pulau Ellis. Jadi ini harus dijelaskan ya. Dengan harga paket yang tadi 400 sekian juga harus dijelaskan. Kemudian ini adalah booking ya, tempat bookingnya, aplikasi untuk booking juga harus disediakan, karena sifat sekarang adalah bisnisnya adalah online. Jadi itu harus dilakukan dengan tanggalnya kapan. Misalnya kita cek ya di sini, misalnya kita down, misalnya kita nggak 1 ya atau mungkin 2, kemudian kita cek tanggal 22 ya. Cek ability-nya ada enggak ya, ternyata ada, harganya sekian ya, mulai misalnya kita jam 4.30 sore, saya seperti itu. Kita karena satu orang harganya 400 sekian, berarti 2 orang ada sekian, seluruh all tax and fees include. Jadi harga ini adalah harga yang sudah masuk ke dalam pajak dan biaya yang lain. Kemudian pembatalannya sebelum jam 4.30 PM sebelum pemberangkatan, full refund. Jadi tanggal 21 ini sebelum keberangkatan akan dikembalikan secara penuh ya. Ini adalah hal-hal ini yang memang harus dilakukan, yaitu pembuatan paket ya, pembuatan paket terkait dengan wisata yang berbasis air. Ini hanya memanfaatkan potensi yang ada di sekitar, hanya keliling, tidak berhenti pada suatu tempat, baik itu di Pulau Ellis maupun di sini, tidak berhenti, tetapi hanya keliling, kemudian melihat pemandangan, itu saja. Nah, ini bisa dilakukan khususnya di perairan sisi utara ya, karena memang ombak di sisi utara itu akan lebih rendah jika dibandingkan dengan tinggi ombak di pantai selatan ya. Sedangkan informasi yang seperti ini juga harus
disediakan akan memberikan sebuah gambaran terkait dengan hal-hal mereka dapatkan untuk membeli paket ini, ya, harus dilakukan, ya. Ya, ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita lihat ya dari berbagai website ya. Ini sebagai salah satu contoh di luar negeri. Nah, bila kita lihat di berbagai daerah ya, coba kita lihat. Tadi ini kita lihat websitenya pariwisata situbondo.go.id ya. Coba kita lihat di situ ada wisata ya, pantai, karena Situbondo itu terletak di pesisir pantai utara ya. Nah, di sini ada banyak destinasi yang berada di pantai ya. Nah, di sini ada pesisir ya. Di sini ada beberapa tempat yang coba kita lihat. Di sini ada ini pasir putih ya, masih pasir putih. Kemudian ada pelabuhan, kemudian pemandian banyu anget ya, paling ini. Jadi di situ ada beberapa tempat yang bisa untuk dijadikan sebagai destinasi ya. Kemudian coba kita lihat di peta Situbondo, coba. Di situ ada beberapa pantai. Apakah pantai yang mana yang sudah dikembangkan dengan baik ya? Pantai yang mana sudah dikembangkan dengan baik? Ya, di sini misalnya ada sekitar 20 destinasi wisata. Berarti destinasi wisata nomor 10 itu misalnya ini adalah nomor 10. 10 ini adalah pasir putih ya. Kemudian nomor 9 ini adalah Tampora Beach, kemudian Sijile Beach, Dubibir Beach ya, kemudian Firdaus Banongan Beach ya, Bama Beach ya. Ada beberapa pantai, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 pantai, sekitar 6 pantai yang berderet di pesisir utara Kabupaten Situbondo ya. Nah, di situ coba nanti kita lihat beberapa video dari pantai-pantai ini. Apakah dari video itu bisa kita kemas nantinya menjadi sebuah paket wisata ya. Ini adalah beberapa video, coba ini kita perhatikan. Nah, ini ada beberapa video ya. Kita lihat di sini video profil dari destinasi yang ada di destinasi berbasis pantai yang ada di Situbondo ya. Ini Rengganis. Ini coba kita lihat Pantai Tampora, Kalianget, Banyu Gelugur ya. Di situ kita perhatikan. Tampora, kekayaan baru di garis pantai Situbondo yang menawarkan pesonanya. Pasir putih terhampar di antara perbukitan hijau, seperti surga tersembunyi yang memanggil untuk dijelajahi. Hentakan kaki dan indahnya gerak tari landung melambangkan masyarakat pesisir.
Ya, ini adalah pantai Tampora. Banyak gulugur. Coba nanti kita lihat pantai di pasir putih. Hamparan pasir putih, duduk ombak yang tenang, dan deretan perahu layar. Disinilah surga wisata bahari berada. Legenda wisata di pesisir utara Jawa yang selalu menawarkan keindahannya. Berbagai pengalaman membawa kita sejak kehangatan mentari menyapa laut dengan perahu layar, hingga menyelami keragaman hayati di dalamnya, melengkapi catatan perjalanan di kota ini. Sebagai negeri kepulauan, pantai selalu menjadi mutiara keindahan yang tak pernah habis untuk diceritakan. Keremahan setiap orang menambah kehangatan tak terlupakan. Mengunjungi pusat kerajinan seolah menjumpai kekayaan laut yang berpadu dengan sentuhan tangan terampil para penghuninya. Pasir Putih Situbondo, sebuah cerita tentang pengalaman wisata bahari yang melegenda. Oke, dari dua video tadi, kita ambil dua video, bisa kita perhatikan bahwa memang kedua pantai Tampora dan Pasir Putih Situbondo ini memang sudah mulai dikembangkan, tetapi memang konteks pengembangannya sepertinya dari video itu kelihatan bahwa fasilitas yang tersedia di situ lebih banyak yang ada di pantai Pasir Putih Situbondo, ya, sehingga peluang untuk pengembangan paket wisata yang berbasis perairan bahari ini cukup tinggi jika di Pasir Putih, ya, jika dibandingkan Pasir Putih Situbondo dibandingkan dengan pantai Tampora, ya. Di sisi lain sebenarnya kondisi aksesibilitas sama. Di sini nomor 9 adalah pantai Tampora, kemudian nomor 10 ini adalah pantai Pasir Putih. Ya, mungkin kedekatan aksesibilitas dengan kota yang lebih dekat, ya, ke pantai Pasir Putih, jika dibandingkan dengan Tampora juga menjadi salah satu pengaruh di situ. Ya. Namun di sini pengembangan paket tour yang ada di dua pantai tentunya kan berbeda, ya. Saya perhatikan tadi di Tampora hanya beberapa spot yang bisa untuk ya mungkin sifatnya mereka hanya duduk di sekitar pantai dan hanya sebatas itu, ya. Tetapi kalau di pantai Pasir Putih Situbondo ini bisa menawarkan beberapa hal, ya, seperti misalnya sewa perahu, seperti yang tadi di paket sailing tadi itu bisa dikembangkan. Sewa perahu. Nah, sewa perahu itu tentunya juga harus dijelaskan. Nah, ini mungkin sudah ada, pastinya sudah ada sewa perahu keliling, ya. Tapi belum dijelaskan tentang seperti ini, gambaran-gambaran deskripsi yang seperti ini. Ini yang paling penting. Karena ini akan memberikan sebuah pemahaman tentang apa yang akan mereka dapatkan jika membeli paket harganya sekian. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang harus ditekankan. Harga paket di masing-masing biasanya sangat berbeda, ya.
sewa kendaraan ya, atau sewa seperti boot tadi, itu berbeda. Jadi harus ada yang mengkoordinir tentang nominal sewa, misalnya sewa perahu satu kali jalan ya, tidak harus melihat jumlah orang, tetapi sekali jalan berapa ya, itu ditetapkan sekian ya. Jadi dan itu bisa dilakukan baik itu secara langsung maupun mungkin pemesanan ya. Ini adalah pemesanan ya, ini sistem pemesanan baik itu secara online ya. Sudah hari ini sudah umum ya, pemesanan seperti ini sudah umum dilakukan. Kemudian objek yang ditawarkan di Pasir Putih Situbondo tadi lebih banyak, lebih beragam ya, lebih menawarkan banyak hal ya di sana. Artinya Pantai Pasir Putih Situbondo ini kaya akan hal-hal yang memang yang dikembangkan ya di situ. Jadi kalau kita menyewa perahu kemudian keliling, bisa melihat laut ya dari atas perahu, kemudian keliling ya sambil menikmati pesona pantai Pasir Putih seperti itu ya. Coba kita lihat lagi di destinasi yang lain. Kita lihat di Karangasem ya. Karangasem itu juga berada di pesisir utara Pulau Bali. Nah, di situ ada beberapa hal yang memang sangat berbeda potensinya ya, destinasi wisata alam. Kita lihat destinasi wisata berbasis alam yang ada di sana. Kalau di sana itu ada beberapa pantai seperti ini, adalah Pantai Amet ya, Pantai Amet, kemudian Gilibia, kemudian ini ada Pantai Candi Dase, kemudian ini Candi Dase, kemudian Pantai Nyuh Gading ya, kemudian Pantai Buitan ya, ada beberapa pantai yang ada di sana. Ini ada Pantai Pasir Putih, Pantai Virgin Beach ya, yang ada di Karangasem. Ya, ini ada beberapa pantai yang bisa kita lihat. Pantai Amet ya, kita coba cek di Pantai Amet ini apa. Terdapat begitu banyak objek wisata tirta untuk aktivitas menyelam di Kabupaten Karangasem. Satu di antaranya adalah Pantai Amet. Terletak di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Pantai Amet merupakan sebuah teluk dengan pasir hitam. Jukung atau perahu nelayan setempat tampak berjajar rapi di sepanjang bibir pantai. I see a very nice place in Amed. Very nice spot of snorkeling. For the next holiday, I will take my family to come back in Bali and especially in Karangasem. Sejumlah provider menyelam tersedia di kawasan ini sehingga Anda tidak perlu repot membawa peralatan menyelam. Begitu pula dengan fasilitas akomodasi serta kantor informasi senantiasa mendukung kenyamanan para wisatawan dalam menikmati waktu liburan mereka. Amet sangat cocok untuk semua kategori penyelam.
Mereka dapat menyelam dengan cara menaiki jukung terlebih dahulu atau di sekitar lepas pantai. Air laut di sini begitu tenang dan jernih. Terumbu karangnya indah dan tentu saja hal ini mengundang kawanan ikan hias untuk datang kemari. Jika Anda sedang beruntung, Anda akan melihat beberapa anak ikan pari dengan bintik biru. Mereka selalu bersembunyi di balik pasir. Pantai Amet menyimpan begitu banyak keindahan untuk dinikmati. Ya, ini ada di Karangasem ya, Spirit of Bali dalam tagline-nya. Jadi Pantai Amet menawarkan sedikit perbedaan dengan tadi di Pantai Pasir Putih Situbondo ya. Di sini misalnya seperti ini adalah kaya akan potensi laut, dan pasirnya juga pasir hitam. Pasirnya hitam, tapi di sini memiliki perahu-perahu, dan ini berpeluang untuk dijadikan sebagai sailing boat yang hanya sekedar untuk berkeliling pantai ya. Nah, kemudian ini juga mungkin fasilitas yang ada di sana tidak terlalu banyak ya, sehingga mungkin yang dilihat dari sini juga tidak banyak yang bisa, tapi ini sudah menjadi destinasi unggulan karena Pantai Amet juga pantai yang di pesisir utara Pulau Bali yang paling banyak dicari juga. Ya, ini juga wisatawan asing juga sangat banyak meskipun dengan pantai hitam tadi. Kemudian di sisi lain seperti misalnya ini perlengkapan untuk diving yang juga banyak tersebar di situ. Kemudian hotel dan sebagainya juga sudah berkembang tentunya. Yang tidak kalah menarik itu adalah diving. Ya, dengan diving ini mungkin sama tadi dengan yang ada di Pantai Pasir Putih Situbondo, tapi mungkin berbeda ya konteks yang ada di sini. Mungkin keberagaman potensi bawah airnya yang luar biasa, sehingga diving jadi sangat berkembang, diving snorkeling berkembang di Pantai Amet. Jadi kembali lagi kita harus melihat masing-masing potensi yang ada di kawasan masing-masing, baik itu di meskipun tadi Tampora dengan Pantai Pasir Putih juga memiliki persamaan, berada di pesisir utara dalam satu kabupaten, tapi potensinya berbeda. Fasilitas yang tersedia di sana juga berbeda ya, tentunya segmennya juga berbeda ya, ini harus disesuaikan tapi yang harus paling penting itu adalah bagaimana kita buat paket wisata. Artinya dengan paket wisata ini orang akan berkembang, pariwisata di situ akan berkembang dengan baik, masyarakat yang ada di sana juga akan mendapatkan hasil yang optimal dari yang pengembangan paket-paket wisata yang ada di situ. Ya, itu yang paling dicari. Tanpa itu tentunya akan hanya sebatas pantai yang kurang berkembang dengan baik. Ya, dengan misalnya seperti ini, misalnya pasirnya hitam, pantai dengan pasir hitam, tapi kaya akan potensi bawah laut, sehingga akan menarik ya. Dan tentunya di masing-masing pantai memiliki sebaran potensi yang berbeda-beda, dan itu harus dioptimalkan ya, untuk menarik mana yang paling tinggi potensinya, itu yang paling diunggulkan. Kalau di Pantai Amet adalah potensi diving, potensi bawah laut yang tinggi, itu yang menjadi prioritas pengembangan ya. Mungkin kita lihat di pantai yang lain ya. Di sini juga ada pantai-pantai yang lain. Di sini ada namanya Pantai Seraya ya. Sementara itu sekitar 3 km dari Pantai Tulamben terdapat pula sebuah pantai yang tak kalah menawan. Pantai Tukat Abu atau banyak orang menyebutnya dengan Scuba Seraya. Letak pantai ini diapit oleh dua pantai populer yakni Amet dan Tulamben. Di sini merupakan spot menyelam yang menyenangkan.
Jika menggunakan jukung, maka pemandangan pantai berlatar Gunung Agung akan terlihat. Ketika menyelam, terdapat sebuah sangkar besar. Sangkar tersebut merupakan sebuah proyek dalam upaya pengembangan terumbu karang. Dalam situasi tertentu, pada bawah terumbu karang, belut murai terlihat malu menampakkan dirinya. Bentuknya sungguh menakjubkan. Terdapat pula beberapa spesies indah dan unik yang siap menyapa Anda jika menyelam di sini. Ya, ini beda lagi. Besar, sangkar tersebut Pantai Scuba Seraya, Pantai Seraya ya. Potensinya mirip dengan Pantai Amet tadi, tapi lebih bagus sepertinya tadi di Pantai Amet ya. Dengan potensi diving juga ditawarkan di situ. Ya, tentunya ini dalam satu kabupaten juga memiliki perbedaan. Ya, tadi Karangasem ya sama dengan yang tadi di Situbondo. Jadi memang harus diperhatikan mana yang menjadi potensi real yang ada di situ, harus dikembangkan, dioptimalkan dulu, kemudian bagaimana dikembangkan menjadi sebuah paket-paket. Misalnya paket diving, paket snorkeling itu juga menjadi sebuah, termasuk paket-paket itu adalah sewa boot seperti ini. Ini adalah paket yang harus ditawarkan, ya bisa dimunculkan. Ya, ini adalah hal-hal yang bisa diterapkan karena memang setiap pantai, setiap potensi yang ada di pantai itu berbeda-beda. Bagaimana kita melihat mana sih yang paling unggul, itulah yang akan dikembangkan, kemudian dibuatkan sebuah paket, kemudian nanti akan secara otomatis akan memunculkan atau menstimulus berbagai destinasi yang lain di dalam satu tempat itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.